Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita jumpa dalam program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Dunia adalah episode paling singkat dalam hidup kita, namun paling krusial. Kehidupan di dunia adalah masa pengumpulan bekal menuju kekekalan. Bayangkan saja, kita akan menunggu di padang mahsyar selama puluhan ribu tahun. Setelah itu kita akan menunggu hari kiamat yang entah kapan terjadi. Kiamat bisa saja ribuan bahkan ratusan ribu tahun akan datang. Oh, betapa singkatnya dunia, namun kita malah berleha-leha, astagfirullahaladzim. Lantas bagaimanakah cara kita mempersiapkan kematian? Bersama kita telah hadir Ustadz Rahmat Jafar atau biasa kita panggil Abi Raja yang akan memberikan tausiahnya pada hari ini. Namun sebelumnya mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 35 dan Quran surah Al-Jumu'ah ayat 8 yang akan dibacakan oleh Bapak Yodi Putra Zulkifli, Qori LPTQ Provinsi Gorontalo. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah.
عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Ya Bi, tadi sudah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang menjelaskan bahwa kematian adalah sebuah keniscayaan dan pasti terjadi. Mohon jelas tentang hakikat dari kematian itu sendiri. Tafadhol Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillahil qail fi muhkami tanzilihi qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fawasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Tema kita hari ini sangat menarik tentang kematian, dan kematian ini adalah sesuatu yang pasti dalam kehidupan kita, sesuatu yang diyakini dan tidak diragukan sama sekali. Seorang ulama besar dari kalangan tabi'in yang bernama Imam Hasan Al-Basri, beliau pernah mengatakan dalam syair indahnya, ma ra'aitu yaqinan la syakka fihi asbaha bi syakkin la yaqina fihi minal maut. Saya tidak pernah menemukan ada satu keyakinan yang tidak diragukan. Jadi keyakinannya tidak diragukan lagi, tapi berubah seolah-olah menjadi keraguan yang tidak diyakini lagi selain daripada perkara mati. Kalau saya sederhanakan bahasanya begini, semua kita yakin pasti akan mati. Semua kita akan mati tanpa terkecuali. Akan tetapi perbuatan kita setiap hari menunjukkan seolah-olah kita tidak akan mati. Oleh karena itu kematian ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan kematian Allah sebutkan berulang kali dalam Al-Quran dengan berbagai macam bentuk kalimatnya dan berbagai macam bentuk katanya. Misalnya Allah sebutkan dalam surah Al-Jumu'ah yang tadi dibacakan, Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah ya Muhammad kepada para pengikutmu, kepada para sahabatmu yang mereka lari daripada kematian, fa innahu mulaqikum. Katakan bahwa kematian itu akan mendatangi mereka. Dalam surah Al-Anbiya yang juga dibacakan tadi oleh qari, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Jadi hampir semuanya Allah sebutkan pakai al-maut, kecuali dalam satu ayat. Al-maut Allah pakai dengan kata lain adalah al-yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu satu keyakinan. Dan para ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud dengan al-yaqin di sini adalah al-maut. Artinya kematian sesuatu yang diyakini dan tidak diragukan lagi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang hakikat kematian. Hakikat kematian itu cuma satu, yakni mufaraqatur ruhi minal badan. Berpisahnya ruh dengan jasad. Ketika ruh kita keluar dari jasad kita, maka itulah kematian. Tapi hadirin sekalian, yang mengantarkan kita kepada kematian ini beragam sebab. Dan oleh karena itu seorang penyair dalam syair indahnya mengatakan, ta'addadatil asbabu man lam yamut bisayfi mata bi ghairihi ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu. Siapa yang tidak mati dengan pedang, maka dia akan mati dengan selain pedang. Jadi karena ada orang yang kebal, tidak bisa ditembus oleh peluru dan pisau,
Memang dia tidak bisa mati dengan pedang, tapi Allah akan matikan dia dengan selain pedang. Jadi taja'alolo wate, mate lo ngopoh ya lo wate. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu. Dan sebab kematian itu sangat banyak, beragam. Tapi hakikat kematian hanya satu, yakni keluarnya ruh dari jasad kita. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, orang kalau selamat dari satu penyakit, katakanlah dia sembuh dari penyakit jantung, sembuh dari stroke, maka kita tidak bisa katakan dia selamat dari mati. Kita hanya bisa mengatakan dia selamat dari satu sebab kematian menuju sebab kematian yang lain. Sehingga kematian ini karena dia adalah kepastian, jadikan sebagai pelajaran dalam kehidupan kita. Nabi itu orangnya maksum. Beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala maksiat dalam kehidupannya. Kemudian matinya pasti husnul khotimah. Di dalam kubur tidak akan disiksa. Di hari kiamat memberikan syafaat. Kemudian masuk surga, surganya VVIP. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Tapi masih juga mengatakan kafa bil mautu wa'izah. Nasihat terindah, nasihat terbaik dalam hidupku adalah kematian. Oleh karena itu ayo kita jadikan zikrul maut itu sebagai terapi dalam kehidupan kita. Hati ini terkadang dihinggapi oleh penyakit sombong, iri, ria, hasad, dengki. Maka terapi dengan zikrul maut. Karena penyakit terbesar dalam hati adalah takabbur. Kita menyombongkan diri, angkuh, mengungguli orang lain dengan sikap-sikap kita. Maka terapinya adalah zikrul maut. Kalau ada orang yang mulai sombong karena hartanya, ingat mati. Kalau ada orang yang mulai sombong karena jabatannya, ingat mati. Belajar dari kematian Qarun, belajar dari kematian Fir'aun, dan belajar dari kisah-kisah yang kemudian Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di mana kehidupan mereka berakhir dengan kehidupan yang tragis. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian ini menjadi menarik dan hanya saja dia dibenci oleh sebagian orang. Jadi orang itu menjadi benci membicarakan tentang kematian. Kenapa? Karena takut dengan kematian tersebut. Dan karena itu dalam sebuah hadis Nabi katakan, kalian itu akan didatangi oleh satu penyakit namanya wahan. Ya, kemudian qila wa mal wahnu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa itu wahan wahai Rasul? Rasul menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya, penyakit wahan itu adalah terlalu cinta dengan dunia dan takut akan kematian atau benci akan kematian. Dan ini hal yang sepaket. Kapan seseorang terlalu cinta dunia, maka saat itulah dia akan benci dengan kematian. Tapi kalau kita menjadikan dunia hanya sebagai sarana saja, maka insya Allah kematian adalah sesuatu yang kita rindukan. Hadirin yang saya cintai dan saya muliakan, perbaiki kehidupan kita. Lelahkan diri kita untuk beribadah kepada Allah semasa hidup di dunia. Karena kehidupan di dunia kita sangat singkat sebagaimana yang disampaikan oleh Umi tadi. Kenapa? Karena ada perjalanan kehidupan yang lebih panjang setelah kehidupan dunia ini. Berapa lama sih kita hidup di dunia ini? Ya kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittina awi sab'in. Lebih banyak kita yang hidup di dunia ini antara 60 sampai 70 tahun. Meskipun ada orang yang Allah lebihkan umurnya di atas 70 tahun, tapi itu sangat sedikit. Artinya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun juga akan berakhir. Akan datang alam, akan datang masa di mana kita akan menjalani kehidupan lebih lama lagi. Oleh karena itu jangan sampai hanya gara-gara kehidupan yang singkat ini, kemudian kehidupan yang kekal dan abadi itu tergadaikan, itu terabaikan. Maka kita isi kehidupan kita dengan kebaikan. Lelahkan diri kita dengan kebajikan. Kenapa? Kematian yang besar, kematian yang indah adalah kematian orang yang beramal soleh. Bukankah tidur jam 8, jam 9 malam itu adalah tidur yang dirindukan oleh orang yang bekerja dari pagi sampai malam? Bukankah makan dan minum jam 6 sore itu sesuatu yang indah terasa bagi orang yang berpuasa? Seperti itulah kematian orang yang beramal soleh. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Masya Allah. Abi kita harus break sejenak. Itu tadi penyampaian dari Abi Raja terkait hakikat kematian. Pemirsa, sesaat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati.
bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Baik, langsung saja kepada ibu-ibu majelis taklim yang ingin bertanya, silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aneke Lakajo, anggota kelompok pengajian Syarifah As-Solihat, Kelurahan Bugis, Kecamatan Lumboraya, Kota Gorontalo. Begini Abi, ada pepatah mengatakan kita terlahir dengan satu cara, namun kematian menjemput dengan berbagai cara. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Abi, Umi, bagaimana hebat saat menghadapi kematian? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Abi, langsung saja ke jawabannya. Baik, kita terlahir dengan satu cara, meskipun sekarang sudah ada dua cara, ya, pakai sesar. Kalau dulu satu cara kan, belum ada sesarnya. Matinya dengan berbagai macam cara. Ada yang meninggal tenggelam, ada yang terbakar, ada yang sakit macam-macam. Bahkan ada yang tidak sakit sama sekali kemudian meninggal. Bagaimana kemudian kita menghadapi kematian itu? Itu pertanyaannya, kurang lebih. Ketahuilah bahwa mati itu memiliki banyak sifat. Mati itu banyak karakter. Di antara karakter mati adalah disebutkan oleh Nabi, yamutul mar'u ala ma'asha alaihi. Seseorang akan Allah matikan sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Jadi apa yang menjadi kebiasaan kita, maka seperti itulah Allah akan mematikan kita. Ada orang yang rajin baca Quran, matinya sedang membaca Al-Quran. Ada orang yang rajin sholat, matinya sedang sholat. Ada orang yang rajin minum khamar, matinya sedang mabuk. Sebagaimana juga ada orang yang mati di majelis judi karena kebiasaannya berjudi. Oleh karena itu, sekali lagi kematian menjadi nasihat. Kalau kita melihat ada orang yang kematiannya baik, maka pelajaran untuk kita. Jadilah orang baik agar kematian kita menjadi kematian yang baik. Tapi kalau kita menyaksikan ada kematian yang buruk, su'ul khatimah, maka itu juga menjadi pelajaran bagi kita. Cambuk, wahai orang yang memiliki kebiasaan yang sama dengan orang ini. Berhentilah dari kebiasaan itu, karena bisa jadi kematianmu pun akan sama dengan kematiannya. Jadi kalau kita melihat ada orang meninggal sedang mabuk, maka ini nasihat bagi para pemabuk. Segera berhenti, kalau tidak kematianmu akan sama dengan kematiannya. Allahu ta'ala alam bisawab. Masya Allah, insya Allah bisa dipahami Bu ya. Baik, selanjutnya ke depan, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidiawati Rahman. Saya berasal dari Majelis Taklim Nurul Islam Desa Powo Barat. Langsung saja ke pertanyaan. Bagaimana seseorang yang meninggal tanpa mengucapkan syahadat? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Abi, bagaimana dengan seseorang yang meninggal tanpa mengucapkan dua kalimat syahadat? Yang penting dia masih muslim, maka insya Allah dia termasuk pada kematian orang yang baik. Ya, jadi orang yang mati tidak sempat bersyahadat itu kemudian tidak serta-merta dia keluar dari agama Islam. Karena asalkan dia keyakinannya utuh kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, karena sakaratul maut adalah sesuatu yang berat dan tidak ada yang sempat mentalkin dia, maka tidak masalah, tapi disayangkan sekali. Dan karena itu kenapa kalau ada orang sedang sakarat, Nabi perintahkan laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkin orang yang sedang sakarat dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena Nabi bilang, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya sebelum mati adalah la ilaha illallah, pasti masuk surga. Itu janji Nabi.
ya, bukan janji pilkada. Kalau janji Nabi pasti insya Allah. Maka kita berusaha untuk mentalkin. Tapi kalau tidak sempat, tidak masalah. Asalkan dia seorang mukmin dan muslim. Ya, Allah Ta'ala a'lam bishawab. Masya Allah, insya Allah bermanfaat Ibu ya. Selanjutnya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama Salma Jemarua dari Majelis Talim Raudatul Jannah, Desa Hunduluh Lawa, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo. Saya datang dengan dua permasalahan yang dalam hal ini ada hubungan dengan kematian di kegiatan kita sehari-hari. Yang pertama, di saat mayat akan dikuburkan, itu di atas pusara kuburan itu di samping imam membaca talqin, ada 4 orang yang membaca 4 surah, yakni surat Yasin, surat Al-Mulk, surat Ar-Rahman, dan surat Al-Waqiah. Nah, apakah ini wajib bagi kita sebagai muslim untuk kita laksanakan kepada almarhum yang telah meninggal? Baik, Itu Ibu, yang mohon pertama. maaf. Cukup satu pertanyaan Ibu ya. Oke, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Abi, 4 surat yang dibacakan di atas kubur apakah ada tuntunannya? Imam Syafi'i mengatakan, wa in khatimul Qur'ana kana hasanan. Kalau orang hidup itu menghatamkan Al-Quran di atas kubur, maka itu lebih baik. Jangankan 4 surat, 30 juz dibaca di atas kubur itu lebih baik. Cuma kan tidak mungkin Pak Imam suruh baca dari Alif Lam Mim sampai An-Nas. Masih banyak kerjaan dia. Maka diambillah, dipilah surat-surat yang tidak panjang, tidak pendek. Ar-Rahman, Yasin, Al-Waqiah dengan Al-Mulk. Tidak wajib hukumnya, tapi dianjurkan, mustahab. Dianjurkan. Dan si mayit itu mengambil manfaat dari bacaan Quran tersebut. Itu disebut dalam bahasa fikihnya ihda'us thawab 'alal mayyit. Menghadiahkan pahala baca Quran untuk orang yang sudah meninggal. Hukumnya tidak wajib. Melihat ada orang yang membaca Quran di atas kubur, hargai. Ada pendapatnya itu. Tidak melihat ada orang yang tidak baca Quran di atas kubur, bahkan tidak talqin, hargai. Jadi dua-duanya punya dasar. Baik, insya Allah bermanfaat. Ini di belakang. Baik, saya kembali ke sebelah kiri saya. Iya, Silakan. perkenalkan nama saya Hamid Saleh dari Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila. Saya berangkat 2 pertanyaan terkait dengan kematian ya. Ya seperti Abi menjelaskan tadi bahwa ada yang mati, yang tidak mati karena dia memakai sesuatu atau kebal ya. Di sini saya melihat atau dipertontonkan di berbagai media massa, ada yang ingin mencoba bagaimana kehidupan di alam kubur. Ya, di sini saya mau bertanya sama Abi, bagaimana menurut agama orang-orang yang ingin mencoba kehidupan di alam kubur seperti itu. Dan yang kedua, pertanyaannya. Cukup satu pertanyaan, Oke, Pak. terima kasih. Ya, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena yang terjadi nih, Bi. Orang-orang yang ingin tahu bagaimana kehidupan di dalam kubur, hukumnya seperti apa, Bi? Ini fenomena yang akhir-akhir ini sering terjadi, tapi tambah-tambah urusan. Ya, jangan sibukkan diri Anda dengan merasakan sesuatu yang belum terjadi. Kehidupan alam barzah tidak perlu dirasakan secara fisik. Selama Anda masih hidup di dunia, Anda hanya bisa mengetahui alam barzah melalui Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Itu sudah sangat cukup. Ngapain kita menghabiskan waktu sampai menyiksa fisik kita, menguburkan diri di dalam tanah, dan itu membuat fisik kita menjadi lemah. Itu zalim terhadap diri sendiri. Tidak boleh hukumnya itu. La darar wa la dirar. Gimana kalau kita kehabisan nafas, kehilangan oksigen, kemudian meninggal beneran? Ini sama dengan wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Allah katakan jangan jatuhkan diri kalian kepada kebinasaan. Ya, wala taqtulu anfusakum. Itu sama dengan bunuh diri. Kalau dia mati dengan cara itu, maka dia sama dengan orang yang muntahir.
mati bunuh diri, gantung diri. Maka jangan. Kalau ingin merenung tentang kehidupan alam barzakh, buka Al-Quran, buka hadis Nabi, perkataan para ulama. Tidak perlu kita turun ke dalam liang lahat itu. Belum waktunya. Nanti akan datang waktunya Anda masuk beneran di dalam tanah itu. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik, insya Allah bisa dipahami Pak ya. Selanjutnya kembali lagi ke depan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusni Walangadi dari Majelis Taklim Al-Ihwan Desa Poowo, Kecamatan Kabila. Langsung saja ke permasalahan tadi, kita masih dalam kandungan sudah ditakdirkan nasib dan kematian di mana. Nah, yang saya angkat begini Pak, ada yang meninggal di Gorontalo, kemudian dibawa ke daerah lain, umpamanya ke Makassar atau ke Jakarta atau di mana tempat dia lahir. Apakah kita tidak menyalahi kodrat? Karena kita sudah ditakdirkan kita meninggal di Gorontalo, kemudian kita dibawa di daerah lain. Apakah tidak menyalahi kodrat seperti ini Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BKB langsung saja ke jawabannya. Baik. Orang yang meninggal di Gorontalo lalu harus dibawa ke asal daerahnya, misalnya ke Makassar. Kalau memang ada kepentingan, boleh silahkan. Tapi kalau tidak, maka makruh hukumnya. Karena dalam persoalan jenazah, Nabi mengatakan asri'u bil janazah, segerakan menguburkan jenazah. Ya, kenapa? Intaku solihah, kalau jenazah itu orang baik, maka fa khairun tuqaddimunahu, maka kalian telah membantu dia bertemu dengan kebaikan kubur. Tapi kalau jenazah itu orang jahat, orang buruk, maka kita segera melepaskan keburukannya dari pundak-pundak kita. Ya, dari pundak-pundak kita. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada orang berwasiat, jika saya meninggal di Gorontalo harus bawa ke Makassar, hukum keluarga, hukum wasiat tersebut bagi keluarga tidak wajib dilaksanakan. Karena tidak semua wasiat wajib dilaksanakan. Ada wasiat yang wajib dilaksanakan, ada wasiat yang boleh dilaksanakan, ada wasiat yang haram dilaksanakan. Contoh wasiat yang haram dia dilaksanakan adalah, kalau saya meninggal maka rumah ini jadi milik anak yang paling terakhir. Ini wasiat yang tidak, karena menyalahi aturan warisan. Jadi begitu Bu ya. Tetap dianjurkan dikuburkan di Gorontalo, kecuali memang dalam rangka misalnya otopsi harus dibawa ke Makassar dan sebagainya, itu tidak masalah. Allahu Ta'ala a'lam bishawab. Masya Allah bermanfaat Bu ya. Selanjutnya kembali ke sebelah kanan saya. Mike, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhayat Umar dari Majelis Taklim Hidayatullah Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo. Yang ingin saya tanyakan ini tentang mati suri. Ya, ini saya sering dengar ada mati suri. Kira dalam pandangan Islam seperti apa itu mati suri? Terima kasih. Iya. Tentang mati suri. Mati suri itu sekedar tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian ruh itu dikembalikan oleh Allah. Jadi hanya ditahan sementara. Dan kalau dia mengalami proses seperti orang yang mati pada umumnya, maka itu atas kehendak Allah. Dan kita tidak menafikan itu. Karena ada cerita guru saya, Prof. Said Agil, ya, guru besar di Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah, guru saya langsung. Beliau menjelaskan, beliau menceritakan pernah ada kejadian kenalan beliau, ya, ada seorang haji, tokoh besar di kampung itu, dia meninggal. Sudah lebih dari 1 hari dia meninggal. Pas sudah mau dikuburkan, dia hidup kembali. Pas mau dimasukkan ke dalam kubur, dia hidup kembali dan hidup normal seperti biasa. Padahal sudah lebih dari 24 jam. Kalau tidak salah matinya 26 jam. Ya, jadi memang ada mati suri, tapi semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang dia rasakan, Allah taala alam. Itu perkara gaib. Ya. Baik, insyaallah bermanfaat Ibu ya. Ke sebelah kiri lagi ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Nihaya dari Majelis Taklim Mantasya, Kelurahan Tumulboto Selatan, Kecamatan Dongi, Kota Gorontalo.
pertanyaan saya adalah apakah ada tanda-tanda kematian yang disebutkan dalam Al-Quran? Mungkin bisa disampaikan Abi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda-tanda kematian yang dijelaskan dalam Al-Quran, Abi. Tanda-tanda kematian dalam Al-Quran secara khusus tidak ada. Bahkan hadis pun tidak ada secara khusus. Karena kematian tidak ada yang tahu kapan datangnya. Al-mautu ya'ti baktatan, datang tiba-tiba. Tapi secara umum ada. Apa secara umum? Allah katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian ada tanda-tanda kematian. Cuma kalian yang tidak bisa merasakan. Contohnya apa? Rambut memutih. Kalau rambut sudah memutih berarti tandanya kita sudah dekat dengan kematian. Kulit berkeriput. Kalau kulit sudah berkeriput tandanya kita sudah dekat-dekat dengan kematian. Ya, dan banyak lagi. Mata sudah mulai lemah, pendengaran sudah mulai hilang. Itu semuanya tanda-tanda kematian. Secara umum ya, tapi secara khusus tidak disebutkan. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik, Masya Allah, semakin seru pembahasan kita hari ini, Abi ya. Namun kita harus break sejenak. Pemirsa, sesaat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Baik, langsung saja ke ibu-ibu majelis taklim yang ingin bertanya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nirmala dari Muslimah Nahdlatul Ulama Kabupaten Bone Bolango. Pertanyaan kami berangkat dari sebuah pepatah, mencegah daripada mengobati. Nanti sudah ada kejadian-kejadian yang baik, yang buruk, baru kita tersadar bahwa kematian ini sangat baik, kematian ini seperti ini. Jadi kira-kira apa amalan atau doa yang akan kita amalkan setiap hari untuk membentengi atau membatasi diri kita supaya kita berbuat tingkah laku dan akan menuju ke kematian yang husnul khotimah. Semoga kita jemaah di sini kembali husnul khotimah. Amin. Terima kasih. Baik Abi, pertanyaannya, amalan apa saja yang harus kita lakukan untuk menghadapi kematian, Abi? Ya, pertama selalu berharap, diekspresikan harapannya dalam doa.
Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Doa ini dibuktikan dengan perbuatan. Jangan sampai bampulita atau doa, ya Allah matikan saya dalam keadaan husnul khatimah, tapi perbuatannya su'ul khatimah. Maka harus diseimbangkan, disesuaikan. Doa yang baik husnul khatimah, kemudian diiringi dengan perbuatan yang baik. Hindari perbuatan buruk. Jangan berbuat jahat sama orang, jangan bermaksiat. Sibukkan diri dengan ibadah. Doa husnul khatimah selesai. Insya Allah kita tidak mengeluarkan campur tangan Allah dari kematian kita. Ya. Baik. Insya Allah bermanfaat Ibu ya. Selanjutnya silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ranti Doda dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Kecamatan Tapa. Tadi saya mendengar Pak Ustadz mengatakan bahwa ada orang yang merindukan kematian. Yang jadi pertanyaan saya, kira-kira amalan seperti apakah yang kita perbuat agar kita bisa masuk surga? Terima kasih. Baik. Amalan yang baik tidak cukup. Harus dikuatkan dengan niat. Niat ikhlas melakukan amalan tersebut karena Allah. Mukhlisina lahuddin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ikhlas, mengharapkan ridha Allah. Persoalan surga itu motivasi. Ya Allah, saya pengen masuk surga, tapi saya tidak akan pernah bisa masuk surga kalau tanpa ridhamu. Maka kita beramal sebagai pancingan untuk mendapatkan ridha Allah. Karena ketahuilah, tidak ada seseorang yang bisa masuk surga dengan amalannya. Tidak ada. Ya, amalan sebanyak apapun belum tentu memasukkan dia ke dalam surga kalau Allah tidak ridho. Oleh karena itu yang kita minta adalah ridho Allah, meskipun amalan pas-pasan asalkan Allah ridho. Makanya Allah katakan ayyukum ahsanu amala, bukan aktsarukum amala. Allah akan menguji mana yang paling baik amalannya, bukan paling banyak amalannya. Paling baik, sedikit tapi baik, berkualitas, insya Allah dapat ridho. Banyak tidak berkualitas, tidak baik, maka belum tentu mendapatkan ridho. Allah Ta'ala alam bisawab. Masya Allah, insya Allah bermanfaat Ibu ya. Baik, selanjutnya Ibu silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asna Bumulo, Majelis Taklim Al-Ikhlas dari Desa Poowo. Kita sebagai umat Islam, kita taat menjalani perintah dan larangan-larangan Allah. Seperti kita berdoa, berzikir, selawat, dan sholat. Pertanyaan kami, di saat kita menghadapi sakaratul maut atau menghadapi kematian, masih banyak yang tidak tenang dan takut menghadapi kematian. Nah, pertanyaan kami, apakah ada cara-cara atau petunjuk-petunjuk untuk menghadapi kematian supaya menghadapi kematian bisa tenang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kadang mendengar kata kematian itu was-was, takut gitu. Kira-kira ada nggak tips agar kita tenang menghadapi kematian? Beriman, beramal soleh. Amal soleh banyak. Lakukan seluruh amalan yang Allah perintahkan, tambah dengan amalan-amalan sunnah, jauhi seluruh larangan-larangan Allah. Tidak ada lagi ketegangan dengan kematian. Kapan saja dia datang, insya Allah kita siap. Disambut dengan senyuman. Itu sudah cukup. Ya, tidak ada tips-tips khusus. Amal soleh, iman siapkan, kemudian hindari maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu ya. Baik, selanjutnya silakan Ibu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ustadz, ada tetangga kami itu dia pemabuk. Mungkin dari kehidupannya masih remaja sampai dia tua, dia itu suka mabuk. Tetapi pada akhir hayatnya, dia meninggal hari Jumat. Di kursi dengan teratur, dengan lemah lembut, tak ketahuan napasnya itu habis.
Ada suara orang tua mengatakan bahwa kira-kira ada amalan yang menjadi rahasia dalam hidupnya. Barangkali ini terima kasih, mohon maaf. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perhatikan jawabannya ibu-ibu. Al-hukmu yubna alal ghalib. Kita menghukumi sesuatu itu berdasarkan pada umumnya. Kalau saya katakan orang Gorontalo pemakan rica, apakah semua orang Gorontalo pemakan rica? Tidak, karena mayoritas orang Gorontalo suka yang pedas-pedas. Maka kita katakan orang Gorontalo suka yang pedas. Kalau saya katakan orang Sunda suka yang manis-manis, apakah semua orang Sunda suka yang manis? Tidak semua. Nah, oleh karena itu, pada umumnya orang yang perbuatannya jahat, perbuatannya buruk, maka matinya su'ul khotimah pada umumnya. Ya, kecuali yang Allah berikan dia hidayah di akhir-akhir kehidupannya dan dia pengen mencari hidayah. Tapi kasus yang ibu sampaikan ini menarik. Saya pun punya pengalaman yang sama. Teman saya bahkan. Sampai orang bilang, oh, bahwa dia umate. Ya, Bapak, ibu-ibu sekalian, tidak boleh kita menghukumi seseorang baik atau tidak kematiannya dari model kematiannya. Tidak boleh. Karena itu cuma zohir. Yang merasakan sakit ketika sakaratul maut adalah ruh, bukan jasad. Adalah ruh, bukan jasad. Ibu-ibu sekalian, ada orang soleh, ini pertanyaannya kasusnya saya balik. Orang soleh, kiai, rajin sholat 5 waktu di masjid, sedekah, haji berkali-kali, baik kepada tetangga. Waktu dia sakaratul maut, istilah lahulun talaboti badal tahepapahum badul malaikati. Sangat sulit dia sakaratul maut. Apakah dengan model sakaratul maut seperti itu kita katakan dia orang jahat? Oh, ternyata jauh nalibotihem tabiat, ternyata dia pateli odito. Tidak. Ketahuilah ibu-ibu sekalian, Allah persulit kematiannya untuk membersihkan sisa-sisa dosanya. Masya Allah. Sehingga setelah dia mati tidak perlu diproses lagi. Tidak perlu diadili lagi. Sementara ada orang yang jahat, berbuat maksiat sepanjang hidup. Ketika sakaratul maut, Allah muluskan kematiannya. Kenapa? Wontololo atau akhirati si kisah dia ngamila. Karena Allah perberat sakaratul maut tidak akan mengurangi atau tidak akan menghilangkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Maka jangan menghukumi dari model kematian seseorang. Mau ngiluma, tapi kematiannya model talohi paboti lampu, tohe. Tidak. Orang tidak bisa hukumi dari zahirnya. Kita tidak bisa merasakan apa yang dia rasakan ruhnya. Oleh karena itu Allah katakan dalam surah An-Nazi'at, "Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta." Jadi yang merasakan adalah ruh dan bukan jasad. Allah Ta'ala alam bisawab. Tapi bisa jadi dia kematiannya husnul khotimah karena di akhir kehidupannya dia berubah, dia bertaubat. Masya Allah. Insya Allah bermanfaat dan bisa menjadi pencerahan Bu Nisma ya. Amin. Selanjutnya sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, dalam kehidupan manusia di dunia tidak ada yang kekal. Sebagaimana dalam surah Anbiya ayat 35, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Jadi pada prinsipnya saya berkesimpulan bahwa kematian itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kematian itu terjadi? Karena melalui skenario perencanaan pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau sekelompok manusia. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Abi. Menarik nih pertanyaannya. Kematian adalah sebuah ketetapan. Bagaimana dengan seseorang yang meninggal karena dibunuh? Baik. Bagaimana dengan kematian seseorang yang dibunuh? Bukan cuma Brigadir J yang dibunuh.
Umar dibunuh, Ali dibunuh, banyak para sahabat yang dibunuh. Dan proses kematian mereka melalui sebab pembunuhan itu adalah sebab yang mengantarkan mereka kepada kematian. Itu sudah bagian dari ketetapan Allah, skenario Allah. Kenapa? Sebab beragam, hakikat mati satu. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik, insya Allah bisa dipahami Ibu ya. Selanjutnya sebelah kiri, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami ingin bertanya, Bapak Ustadz, apakah ada kehidupan setelah kematian dalam Islam? Tolong penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan setelah kematian. Apakah ada kehidupan setelah kematian? Pasti ada. Kehidupan yang nyata, kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia yang pertama. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kenapa kalian lebih mendahulukan senang hidup di dunia, padahal kalian tidak tahu kehidupan akhirat khair lebih baik, wa abqa lebih kekal. Orang ini mau bahagia di dunia, dia mau habis. Kalau bahagia di sana tidak akan selesai, tidak ada habis-habisnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Terima kasih Abi atas penjelasannya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Baik pemirsa dan ibu-ibu yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kita kematian yang husnul khatimah dan Allah mampukan kita menuju husnul khatimah. Saya Uminita pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati, alhamdulillah damai.